Ya, selamat pagi atau selamat siang, tergantung Anda berada di mana. Saya sangat senang kita bisa bertemu lewat Zoom meeting ini. Selamat kepada semua alumni muridku yang hadir dan yang berperan dalam hal ini. Saya sangat senang karena Brain Gym sebenarnya saya tahun 94 saya diundang kembali ke Indonesia. Sebelumnya sudah 10 tahun di sini, baru 94 saya diundang kembali di satu pusat latihan, mengembangkan satu pusat latihan untuk kesehatan. Baru ada orang bilang belajar brain gym. So, saya hanya buat brain gym sedikit di pelatihan-pelatihan untuk kesehatan lainnya. Tapi karena masyarakat Indonesia begitu antusias dan selalu langsung rasa bedanya kalau buat brain gym, terus saya mulai membuat pelatihan atas permintaan sebenarnya. Itu satu program yang berkembang atas permintaan. Dan waktu selesai tugas saya di Tomohon ini, teman-teman saya yang menciptakan atau membentuk Yayasan Kinesiologi Indonesia untuk saya, ya, tahun 2002. Supaya saya masih bisa tinggal di Indonesia dan bisa urus izin kerja dan seterusnya. Sibuk, susah itu ya. Akhirnya tahun 2008 saya jadi warga negara Indonesia, so tidak sulit lagi. Dan saya selalu harapkan Brain Gym bisa menyebar luas ke seluruh Indonesia, kan itu sangat menunjang manusia untuk mengembangkan diri ya. So, aku sangat bahagia bahwa ada pertemuan seperti begini dan ada alumni peserta pelatihan yang sudah menerapkannya dengan sukses dan ingin membagi. Selamat banyak dan terima kasih banyak Anda mau meneruskan tugas ini untuk menebarluaskan Brain Gym. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Elis. Ini tadi adalah Bu Elizabeth Demiut yang memperkenalkan Brain Gym ke Indonesia tahun 1994. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai, karena webinar ini waktunya terbatas, maka kalau ada pertanyaan silahkan ketik langsung di chat box. Kemudian yang kedua, supaya pembicara terdengar jelas suaranya, maka mohon maaf, semua peserta akan di-mute suaranya, kecuali nanti yang akan berbicara beberapa tamu narasumber kita yang akan di-unmute. Kemudian yang terakhir, karena Dalai ini masih rangka 17 Agustus, maka kita akan bagi-bagi hadiah. Tetapi untuk mendapatkan hadiah tersebut, yaitu hadiah berupa buku panduan lengkap tentang gerakan Brain Gym, 26 gerakan Brain Gym, maka kita akan mengadakan kuis. Jadi yang ingin mendapatkan hadiah ini, silahkan mencermati dengan seksama isi dari webinar ini. Oh iya, karena ini ada juga teman-teman dari Eduke yang sudah fasih nih, tadi murid-murid Bu Elis juga, maka kuis ini tertutup untuk anggota-anggota WhatsApp Group Eduke. Baik, terima kasih. Mungkin Mbak Mia bisa share screen PowerPoint-nya. Yayasan Kinesiologi Indonesia. Apa itu kinesiologi? Kinesiologi adalah ilmu tentang gerak yang mencakup antara lain kinesiologi terapan atau applied kinesiologi yang dikembangkan oleh George Goodhart. Kemudian termasuk juga dalam kinesiologi ini, kinesiologi untuk pendidikan atau lebih dikenal dengan educational kinesiologi atau EDUK yang dikembangkan oleh Paul Dengel and Denison yang akan kita bahas siang ini, pagi ini. Masuk di kinesiologi Touch for Health atau sentuh untuk sehat yang dikembangkan oleh John T. Nah, kinesiologi untuk pendidikan EDUK sendiri adalah suatu sistem yang memberdayakan siswa untuk menarik keluar potensi-potensi bawaannya dengan menggunakan kegiatan bergerak. Gerakannya seperti apa? Nanti kita akan lihat beberapa contoh.
brain gym sendiri adalah salah satu bagian dari sistem eduke ini. Next, slide berikutnya. Nah, apa itu brain gym? Secara sekilas akan saya perkenalkan, brain gym ini adalah 26 gerakan khusus dan sederhana sekali gerakannya, yang membantu kita agar lebih rileks dan lebih seimbang, sehingga belajar, lebih mudah bekerja, lebih mudah melakukan atau menghadapi berbagai situasi. Darah rileks, karena penelitian sudah banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa orang dalam keadaan stres, cemas, khawatir, itu sangat terganggu kemampuan belajar atau bekerjanya karena dia menjadi sulit untuk fokus, susah mengingat, susah keputusan dan sebagainya. Jadi brain gym, gerakan-gerakan brain gym ini membantu kita untuk keluar dari situasi stres dan cemas ini. Next. Brain gym ini dikembangkan oleh Dr. Paul Denison beserta istrinya, Gail Denison. Mereka berdua adalah pendidik, edukator yang menspesialisasi dalam bidang mempelajari hambatan-hambatan atau kesulitan belajar. Paul Denison sendiri pada waktu kecilnya juga mengalami kesulitan belajar, sehingga pengalamannya sendiri itu membantu dia dan sangat memotivasi dia untuk tahu bagaimana ya cara untuk membuat belajar itu menjadi lebih mudah. Mereka berdua mendirikan pusat belajar Learning Center untuk melakukan berbagai program remedial. Dan mereka menemukan bahwa gerakan dari otot tertentu dapat mengaktifkan bagian otak tertentu, perkembangan fisiologi siswa, membuat siswa atau pembelajar atau siapapun yang mengalami kesulitan itu menjadi lebih rileks dan pada akhirnya memudahkan orang untuk belajar maupun bekerja. Di sebelah kanan ini adalah poster dari 26 gerakan brain gym yang tadi sudah disebutkan, yang dikembangkan oleh beliau berdua. Gerakannya sederhana dan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu anak kecil bahkan sampai usia lanjut lansia. Next. Berikutnya, Kak Nia. Nah, berbicara tentang brain gym, tidak bisa lepas dari fungsi otak. Nah, setiap kita ini adalah gambar otak dilihat dari samping. Setiap bagian otak ini banyak sekali bagiannya, setiap bagian itu mempunyai fungsi tersendiri. Sebagai contohnya, bagian depan ini yang ada orang duduk di meja ini kita sering disebut sebagai otak executive function yang mempunyai fungsi eksekutif. Apa itu fungsi eksekutif? Yaitu melakukan analisa, sintesa, membuat keputusan. Kemudian ada juga bagian otak di atas yang ada anak perempuan menari itu adalah bagian otak yang mengendalikan aktivitas motorik. Lalu juga ada yang berhubungan dengan pengendali panca indera, misalnya penglihatan, kemudian pendengaran, dan juga di bagian belakang, yaitu pada batang otak dan yang mengendalikan insting untuk survive, untuk tetap hidup, maupun refleks kita, refleks jantung berdenyut. Kita tidak perlu memikirkan atau menyuruh jantung kita untuk berdenyut. Sudah ada kendalinya di bagian otak tersebut. Nah, otak ini dapat bekerja optimal ketika setiap bagiannya aktif serta mampu saling bekerja sama. Dan ini terjadi jika kita merasa aman, nyaman, dan rileks karena energi mengalir ke bagian otak yang memang dibutuhkan bekerjanya saat itu.
jika kita mengalami stres atau cemas, maka energi biasanya tertarik ke bagian belakang, yaitu yang berurusan dengan insting dan refleks. Sehingga misalnya kita sedang menjalani ujian itu, maka bagian depan yang seharusnya buat analisa, menghitung, membuat keputusan, menjadi kekurangan energi dan tidak bisa berfungsi secara optimal. Berikutnya. Nah, gerakan, pada dasarnya gerakan itu secara alami mengaktifkan otak dan tubuh. Anak-anak itu belajar secara alami melalui gerakan. Jadi kenapa anak-anak susah disuruh diam? Karena pada dasarnya mereka membutuhkan bergerak untuk mengaktifkan tidak hanya tubuh mereka, tetapi juga otak mereka. Setiap otot kita tergabung dengan bagian otak tertentu, dan ini kita bisa lihat biasanya jelas sekali terlihat pada mereka yang mengalami stroke. Mereka yang mengalami kerusakan otak kiri, maka biasanya tubuh bagian kanan yang mengalami dampak pelemahan dari kerusakan otak kiri. Begitu juga sebaliknya, otak bagian kanan jika terkena kerusakan, maka bagian tubuh yang kirilah yang akan mengalami kemunduran atau kehambatan-hambatan. Begitu juga sebaliknya, kalau kita menggerakkan bagian tubuh tertentu, maka bagian otak tertentu juga yang akan aktif. Dengan gerakan inilah yang dikembangkan, gerakan-gerakan inilah yang dikembangkan oleh Paul dan Gail Denison. Misalnya dalam contoh ini kita lihat seorang gadis kecil melakukan gerakan silang. Apa itu gerakan silang? Kita lihat ini tangan kanannya menyentuh kaki kirinya. Kemudian bergantian tangan kiri akan menyentuh kaki kanan. Tangan kiri, bagian tubuh kiri akan mengaktifkan otak kanan. Begitu juga, dan kaki kanan, kaki kirinya mengaktifkan otak bagian kanan. Sehingga kedua bagian otak kiri dan kanan akan aktif dan bekerja sama dengan gerakan silang yang sangat sederhana ini. Berikutnya. Nah, gerakan-gerakan branching ini dikembangkan berdasarkan cara kerja otak untuk membantu mengatur tubuh. Misalnya keseimbangan anak-anak yang sedang belajar, misalnya mengangkat satu kaki dan sedang kesulitan, dia bisa diberi salah satu gerakan yang sangat mudah dan dia akan bisa menjadi lebih mudah mengatur keseimbangannya. Begitu juga gerakan untuk penginderaan seperti penglihatan, pendengaran, ada yang gerakan-gerakan yang bisa menstimulasi dan mengoptimalkan sensori tersebut.
Nah, kita sekarang akan bertemu secara virtual, tapi beliau ada nih ya. Jadi kita akan interaktif. Saya di Jakarta, Ibu Fat ini di Jogja, tepatnya di Sleman ya Bu ya. Nah, kita akan berbincang kurang lebih 1 jam ke depan. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan diajukan lewat fitur chat. Nanti saya akan dibantu oleh Mbak Asti untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Selamat pagi, Bu Fat. Selamat pagi, Mbak Wita. Sehat, Bu? Waduh, suasananya sudah suasana Sleman ini. Saya dari ibu kota langsung melihat lukisan di belakang Ibu dan ada poster Brain Gym di belakang Ibu. Betul. Sehat selalu ya, Bu Fat ya? Alhamdulillah, sehat. Oke. Bu Fat, ini di sesi yang membahagiakan di Sabtu ini kan semangatnya tadi kalau Bu Asti menyampaikan ini dalam rangkaian 17-an. Jadi ini topiknya layak sekali diangkat sesuai dengan menjaga dan memelihara semangat patriotisme kita melalui dunia pendidikan. Dan ini pas sekali mengangkat Bu Fat ini untuk berbagi tentang pengalaman Bu Fat gitu ya dalam menerapkan Brain Gym. Apa sih Bu yang melatar belakangi Bu Fat kok sampai terpikir ini siswa harus tahu nih gitu, sekolah harus diterapkan di sekolah. Apa sih yang terbayang oleh Ibu pada waktu itu, Bu? Ya, sebelum saya mempraktekkan atau mengimplementasikan Brain Gym ini, Mbak Wita, Bu Fat setelah belajar itu Bu Fat praktekkan sendiri. Sendiri untuk diri sendiri dulu, adakah perubahan dalam diri saya? Oke. Gitu. Apa yang dirasakan Bu untuk sendiri Ibu? Saya itu kan dulu emosian, Mbak. Saya kan orang lapangan ya, harus gitu dan saya itu dikenal oleh siswa saya itu galak dan emosian. Nah, ternyata setelah saya belajar Brain Gym, padahal saya baru pace loh, Mbak. Baru pace itu saya baru pace yang pace tadi ya yang dijelaskan yang Mbak Asti ya. Tadi wah luar biasa Mbak Asti ini. Ini saya bisa lebih konsentrasi, Mbak. Saya bisa konsentrasi. Kemudian saya itu cepat dalam mengambil keputusan walaupun dalam waktu yang sulit. Waktu itu ada permasalahan yang sangat genting di sekolah, terus cepat sekali mengambilnya gitu. Keputusannya. Kemudian emosi saya itu lebih bisa terkelola dengan baik. Tidak marah-marah, tidak bentak-bentak siswa, begitu. Nah ini, kemudian yang ini Mbak, yang paling saya rasakan, saya lebih bisa menerima orang lain untuk hadir dalam hidup saya. Nah ini yang melatar belakangi, wah ini anak-anak yang sekarang ini baru dalam perkembangan harus ini belajar Brain Gym, begitu Mbak Wita. Luar biasa, itu penting yang kalimat terakhir Ibu, jadi lebih bisa menerima orang lain untuk hadir, toleransinya lebih tinggi ya Bu ya, empatinya lebih tinggi ya Bu, Ibu rasakan begitu ya. Oke, nah boleh secara spesifik Bu diceritakan apa ya inisiatif kegiatan yang terkait dengan Brain Gym yang Ibu terapkan di sana Bu dengan melihat kondisi SMA 2 Playen pada waktu itu? Oh ya, begini Mbak Wita, karena saya sudah merasakan begitu manfaatnya Brain Gym ini untuk diri saya, maka saya berpikir, wah ini harus menjadi programnya. SMA Negeri 2 Playen agar SMA Negeri 2 Playen ini berubah begitu. Nah, maka saya mengundang Mbak Mia waktu itu, padahal hanya via telepon saja Mbak, karena kami waktu itu buru-buru mau pulang ke Jogja, pesawat saya ini terbatas sekali waktunya, saya minta nomornya Mbak Mia. Akhirnya karena kemudahan yang diberikan oleh Allah, maka Mbak Mia bisa hadir di tengah-tengah kita. Nah, pertama kali kami menghadirkan beliau. Nah, beliau mensosialisasikan Brain Gym kepada Bapak Ibu Dewan Guru.
Nah, ini kemudian setelah itu Mbak Mia, nah di Jogja ini ternyata ada pakar Mbak yang sangat baik hati, ini Mbak Ya. Noni. Ya. Di sana Baru ada Mbak ketemu Noni. ya bersama Bu Noni ya. Ada Mbak Ati, iya ada Mbak Ita, ada Mbak Lisa. Ini sangat luar biasa memiliki program bakti sosial, Mbak. Nah, bakti sosial akhirnya saya boyong. Nah, alhamdulillah sekali Ibu Elizabeth Demiut ini ada di situ. Wih, saya itu seneng sekali saya, Mbak. Jadi saya sosialisasi dulu, kemudian saya ngundang pakar brain gym datang ke sekolah sehingga ada energi baru dari para pakar ini yang tentunya mengimbas kepada seluruh siswa dan guru, Mbak. Oke, jadi bertahap ya Bu ya, tapi bertahapnya itu kok ya dilalah itu kalau orang Jawa bilang itu nggak ada yang kebetulan, tapi memang semesta mendukung Ibu ya dari sosialisasi kecil ke guru, kemudian ada pasukan yang datang ini untuk menjelaskan mengenai brain gym ya, pakar-pakar yang tadi ya kepada guru dan juga kepada siswa. Jadi langsung. Nah, kegiatannya apa ya Bu? Kalau boleh diceritakan aktivitasnya gitu. Oke, Mbak. Jadi setelah kami adakan sosialisasi, ada guru kami, Mbak, guru-guru kami yang di SMA 2 Pelangi itu yang tertarik dan mereka itu sangat mendukung. Sehingga saya waktu itu, saya tidak sendiri gitu. Jadi ada duta-duta brain gym dari guru, Mbak. Waktu itu kami belajar saya sendiri, kemudian ada Miss Betty, ada Bu Amin, ada Miss Wiwi. Nah, waktu itu kami belajarnya di ruang yang sangat sempit. Nah, baru saya kenalkan gitu. Mereka itu adalah yang ini mendukung saya untuk diterapkan di brain gym. Nah, langkah awal saya agar anak-anak ini tertarik, maka setiap pagi ini guru kan harus bisa dulu, Mbak. Nah, guru ini setiap pagi melaksanakan pace dulu. Kalau tadi disampaikan Mbak Asti pace itu. Kemudian saya juga memasang banner-banner, Mbak. Banner dari brain gym ini di kelas-kelas. Kemudian di lorong-lorong yang dilalui anak-anak. Nah, sehingga anak-anak itu menyebutnya lorong pace gitu ya, Mbak. Jadi kan, karena di situ anak-anak itu anak-anak berangkat sekolah dengan riangnya gitu. Mereka itu melihat gambar atau banner itu, itu ada pace. Mereka itu sambil jalan itu ada saklar otaknya. Kemudian sambil dia juga lincah menggerak ini ya, sambil praktek sambil jalan gitu ya. Karena saya sudah mewajibkan, program saya adalah gerakan membawa botol air minum, Mbak. Karena itu salah satu bentuk ini ya, salah satu aktivitas PACE itu minum dulu ya, itu udah diwajibkan sama Ibu. Jadi ada gerakan membawa botol air minum dan diisi air putih, mereka harus minum air putih dulu. Sehingga ketika mereka melihat gambar-gambar itu ternyata mereka sangat senang sekali. Jadi banner itu saya pasang di lorong-lorong, Mbak, mulai dari minum air putih, ada gerakan saklar otak, ada gerakan silang, ada kait rileks. Dan yang unik itu fotonya anak-anak, Mbak, yang saya pasang. Jadi dari mereka sendiri ya. Bu Elis ya, ini kami memasang bannernya adalah fotonya anak-anak. Nah, ini ya Bu yang di lorong ya, itu ya. Betul. Nah, ini yang ada di lorong-lorong kami. Jadi dan di gambar itu sampingnya kami berikan penjelasan, Mbak, apa itu saklar otak. Kemudian fungsinya untuk apa, langkah-langkahnya bagaimana. Jadi begitu anak melihat, karena itu kan ada di atas itu, mau tidak mau anak harus melihat, begitu Mbak. Ini ternyata anak-anak suka sekali. Ini dari 26 gerakan, ini hanya diambil 4 gerakan untuk PACE dan itu dilakukan oleh anak-anak setiap hari ya, karena secara masuk sekolah langsung dia melihat banner itu sambil tadi ya menyanyi sambil melakukan ya Ibu ya. Betul. Nah, nggak cuma itu Mbak Wita, nggak cuma PACE saja, pace saja, tetapi saya kenalkan dalam sosialisasi itu semua gerakan ya Mbak ya. Kemudian di awal pelajaran itu sebelum mereka belajar pace dulu.
Nah, Oke. tapi kami secara sentral itu memberikan gerakan di tengah-tengah mereka belajar. Oh, Misalnya, ayo ya, anak-anak ya, ya. cerdas, saatnya kita pasang telinga. Nah, semua Oke. guru itu menghentikan aktivitasnya, kemudian anak-anak pasang telinga supaya dengar. Begitu, Mbak. Oke, Itu pakai lagu ya, Bu. begitu mereka ngantuk, maka di tengah pembelajaran itu kita umumkan di pusat 8 tidur. Oh, Iya, di sentral, Mbak. Jadi di ini ya, mikrofon sentral. apa? Itu jadi sama-sama satu sekolah gitu. Betul, semuanya. Oh. Baik tukang sapu, TU, kalau sudah dengar Oh. itu harus gerakan 8 tidur atau pasang telinga. Ini ada Oke. Miss Betty itu yang sering mengumumkan, anak-anak cerdas, sekarang pasang telinganya, baru mereka pasang telinga. Walaupun guru itu sedang ulangan, Mbak, wajib hukumnya melakukan gerakan itu. Gitu. Oke, jadi dilakukan dengan cara yang menyenangkan ya. Ini kalau kita lihat foto-foto di sini, kita melihat bagaimana untuk siswa ya, di awal, tengah, akhir belajar pun mereka ada gerakan-gerakan pace yang dilakukan ya di sini ya. Ini sedang ditayangkan di sini. Ini gerakannya kayak relax ya, Bapak Ibu audiens yang bisa lihat ini seperti tadi, ini sedang dilakukan oleh siswa di kelas. Tadi juga saya lihat ada pelatihan waktu bersama Bu Elis ya, di gambar 1 tadi, dan juga ada Bu Noni juga di gambar 2. Dan juga ini tuh guru ya, sebelum mengajar ya, guru-guru sendiri juga menerapkan sebelum meminta siswa untuk melakukan ya, bahkan satu sekolah ya Bu Fat ya. Betul. Oke, Bu Fat, ini apa sih? Terima kasih, ini luar biasa ya untuk menggerakkan satu sekolah untuk bisa melakukan brain gym bersama-sama. Apa sih Bu yang membuat Ibu sedemikian termotivasi untuk tetap konsisten, Bu? Apa yang mendorong Bu Fat untuk bisa melakukan itu, Bu? Ya, hasil terbaik akan kita dapatkan bila kita melakukan sesuatu itu secara konsisten dan memiliki komitmen yang tinggi. Ada hasilnya. Ini Mbak. Jadi keyakinan Ibu ya, keyakinan Ibu bahwa kalau sesuatu dilakukan secara konsisten, hasil akan segera terlihat. Itu berapa lama sih Bu dari Ibu penerapan sampai terus terlihat ada respon yang positif dari orang-orang di sekitar Ibu tuh berapa lama Bu hitungannya Bu? Saya nggak lama ya Mbak ya. Jadi begitu saya mengenalkan brain gym, mereka memahami itu antara 1 bulan sampai 3 bulan Mbak. Oh, ya. Cukup cepat ya? Mereka sudah bisa, bisa menarik kesimpulan. Oh, ternyata saya lebih bahagia ketika saya melakukan brain gym. Oh, saya tidak sesek lagi. Nah, seperti itu. Nah, itu kan testimoni kecil dari orang per orang. Nah, sekarang secara sekolah, Bu, apa sih, Bu, dampak positifnya, Bu? Mungkin kalau dilihat dari akademik, siswa, karena tadi isunya di awal kan Ibu ada isu akademik, ada non-akademik, terus juga yang terkait dengan perilaku siswa, gitu. Nah, setelah diterapkan dalam 3 bulan, apa yang Ibu Fat lihat, Bu? Ya, ini sangat luar biasa, Mbak. Ketika Bu Fat datang di SMA Negeri 2 Playen, itu siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri itu tahun 2014 itu baru 6, Mbak. Nah, kemudian berangkat, kemudian berkembang tahun 2015 itu ya Mbak ya, saya udah mulai mengenal PACE itu ternyata secara akademis naik Mbak yang diterima. Nah, itu datanya ada ini perkembangannya sangat luar biasa. Jadi pada tahun 2014 itu baru 12 siswa, sebelumnya sangat minim sekali. Kemudian tahun 2015 saya kan sudah mulai menerapkan itu Mbak ya. Itu ternyata ada lonjakan yang sangat drastis. 28 siswa itu diterima di perguruan tinggi negeri Mbak. Begitu 16 kita konsisten lagi ada 42 siswa Mbak yang diterima di perguruan tinggi negeri. Nah, sehingga terakhir itu 2018 68 siswa Mbak yang diterima. Ini sungguh luar biasa. Ini dari sisi akademik, penerimaan para perguruan tinggi dan akademik yang lain
waktu itu kan SMA 2 Pelayan belum ini ya Mbak ya, care-nya kan belum mantap. Care Ini itu salah apa, satu Bu? karya Mungkin audiens. ilmiah remaja. Karya ilmiah remaja. Oke. Betul. Ya. Itu ada siswa yang dia itu betul-betul konsis, akhirnya dia maju ke tingkat nasional. Waktu itu yang Astra, Mbak. Nah, yang mengadakan Astra, anak itu ternyata jeli melihat bunga terumpi itu bisa digunakan untuk mengganti borak. Ya pengawet. Iya. Itu secara herbal. Nah, itu kan sangat menarik sekali. Kemudian OSN, Olimpiade Sains Nasional, waktu itu yang saat ini disebut KSN, dulu kan paling tingkat kabupaten kita udah kalah, Mbak. Nah, itu juga masuk ke tingkat provinsi, walaupun kami belum bisa mengirim sampai ke tingkat nasional, tapi itu suatu hal yang sangat membanggakan kami. Nah, termasuk MTQ juga. Nah, tidak hanya di sektor akademik, Mbak Wita. Dampaknya itu ada di non-akademik juga. Nah, misalnya apa tuh Bu Fat yang non-akademik? Nah, dari non-akademik misalnya, kalau remaja kan paling suka basket ya Mbak Wita ya. Kidul itu ada kompetisi basket. Nah, ternyata anak-anak itu 4 tahun berturut-turut itu juara 1, Mbak. Nah, yang sangat saya membanggakan begitu. Jadi kemudian juga 3 on 3 waktu itu dilaksanakan di Surabaya secara nasional. Itu ranking 4. Nah, jadi harapan 1. Kemudian yang apa itu sepak bola itu pernah meraih triple winner. Jadi juara 1 3-3-nya. Baik di tingkat yang waktu itu dirawi Bapak Menteri Olahraga, Mbak, itu ya. Pak Menteri Olahraga. Iya. Nah, ini kemudian juga juara 1 FLSSN tingkat kabupaten waktu itu adalah itu apa Bu? FLSSN nih apa ini Bu? Ini festival ini ya, festival seni ya, seni yang apa mulai banyak sekali yang dilombakan di situ, tapi kami menang di lomba tari, Mbak. Mereka konsentrasi, nah ini sampai juara 1. Kemudian juga talenta mereka tergugah juga, ternyata lomba band, mereka juga juara 2 tingkat provinsi. Nah, yang paling unik Mbak, selama SMA Negeri 2 Pelayan itu berdiri, itu belum pernah meraih juara tonti Mbak, lomba baris berbaris itu Mbak Wita dan kawan-kawan. Ternyata anak-anak saya bandingkan Mbak, waktu itu saya memang ingin melihat apakah ada perbedaan yang saya berikan brain gym rutin dan tidak setiap mau lomba. Yang putri tidak saya berikan Mbak. Yang putra jadi bikin riset ya Bu ya, langsung waktu itu ya. Jadi yang putra itu saya brain gym terus Mbak. Nah, ternyata yang putri itu tidak juara. Yang putra ini juara 1 Mbak. Ini sangat luar biasa dan dari gurunya Mbak. Ini waktu itu Miss Betty itu juara 2 guru berprestasi tingkat provinsi. Nah, ini dan sekolahnya jadi dari gurunya, siswanya juga ya. Betul. Jadi sekolahnya juga Mbak. Waktu itu tidak dikenal oleh siapapun, maka bisa meraih Adiwiyata tingkat nasional. Wow, ini boleh cerita sedikit Bu, Adiwiyata ini penghargaan untuk apa Bu? Ya, Adiwiyata ini adalah sekolah yang menerapkan berwawasan lingkungan, Mbak. Iya, jadi sekolah, bagaimana sekolah itu mengintegrasikan kepedulian mereka terhadap lingkungan. Jadi ini Bu Amin yang hadir di sini, ini pakarnya Adiwiyata ini Bu. Ya, nanti kita dengarkan ya beliau ya. Betul, beliau ini sangat keren ini Mbak di Adiwiyata. Nah, ini ternyata kesatuan antar guru bisa terjalin, kesatuan antar murid bisa terjalin, sehingga prestasi demi prestasi dapat kita raih, Mbak Wita. Jadi tingkat keterlambatan juga tidak setinggi dulu lagi. Kekeluargaan di dalam guru karena kita bisa menerima ya Mbak ya, itu erat sekali. Nah ini ternyata dan itu modal besar untuk kita bisa meraih Adiwiyata nasional.
Luar biasa. Wah, saya tepuk tangan dulu nih. Para audiens yang ini juga kasih tepuk Waduh, tangan nih ya. Boleh terima tepuk tangan kasih, virtual Mbak juga Ita. boleh nih ya. Oke. Jadi kalau tadi saya lihat prestasinya yang tadi sudah ada ditingkatkan, yang potensial tadinya tidak terlihat jadi ketarik ya Bu Fat ya. Betul. Termasuk tadi akhirnya mendapatkan penghargaan dari akademik, non akademik, termasuk karakter sikap siswa gitu. Bu Fat, strategi yang dilakukan apa ya Bu akhirnya waktu itu kalau tadi kan inisiatifnya kan kalau di klien kan beda gitu ya. Nah, yang spesifik yang berbeda yang diterapkan di SMA 1 Sleman apa Bu kegiatannya? Ya. Saya menerapkan itu brain gym, itu kita terapkan untuk semuanya, baik itu guru, kemudian tenaga kependidikan dan siswa. Nah, kemudian dari guru saya sering memimpin langsung brain gym sebelum mengajar mereka pakai dulu. Nah, dan di SMA Negeri 1 Sleman kami membentuk duta brain gym. Duta brain gym ini adalah anak-anak yang tergabung, mereka yang tertarik terhadap brain gym dan ingin mengembangkan. Jadi dari siswa ini ya, Bu Fat? Dan saya tidak menginstruksi, Mbak. Anak pintar itu nggak bisa diinstruksi. Tapi ayo anak-anak yang bisa hadir bersama-sama kami untuk mengembangkan brain gym. Mereka datang sendiri, Mbak. Datang sendiri, saya mau begitu. Nah, ini kemudian brain gym ini, duta brain gym ini yang mengajak teman-temannya untuk melakukan brain gym. Jadi anak-anak kalau temennya sendiri kan ini ya Mbak ya, lebih suka candanya, bahasanya lebih dapet lah gitu. Bu Fat ini untuk guru. Menarik ya, ada ada duta brain gym. Ini di sini ada siswanya Bu Fat loh yang sudah hadir. Mungkin saya bisa menyapa, ada siapa ya? Lisa ya. Lisa, ada Azila, Zahra Naufila, dan Lutfiah Laila. Wah, ini putri-putri semua ya? Iya Mbak. Saya mau bicara, boleh boleh tiga-tiganya, boleh di-unmute. Ini siapa yang mau jawab ini? Kenapa sih adik-adik ini kok tertarik jadi duta brain gym? Mungkin ada salah satu yang boleh menjawab, silahkan. Sebentar, saya unmute dulu, cari satu-satu. Ada nggak? Lisa atau siapa yang sudah hadir di sini? Azila, ada Lutfia. Ini kelas berapa ya, Bu Fat? Ini karena yang hadir. Ini kelas 11 naik ke kelas 12. Tapi ada juga yang kelas 10 naik ke kelas 11. Adik Lisa, ya. Adik Lisa kelas berapa ini? Saya kelas 11, Bu. Kelas 11. Delisa boleh cerita kenapa sih kok mau jadi duta brain gym? Apa yang mendorong adik Lisa mau menawarkan diri jadi duta brain gym? Silakan. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak dan Bu Fat. Jadi sebenarnya dulu itu brain gym. Kameranya boleh di-on-kan loh, Dek Lisa, supaya kita semua lihat wajahnya Dek Lisa. Bu. Ya. Gimana tuh Delisa? Jadi brain gym sendiri diterapkan di SMA Negeri 1 Sleman itu sudah sejak saya duduk di bangku kelas 10. Dan sekarang saya 11 ya. Jadi karena memang sekarang ini sekolah dilakukan secara online atau virtual, jadi saya bakal testimoni dari dulu saya kelas 10. Jadi tiap pagi setelah doa bersama itu kita ada yang namanya brain gym tiap pagi itu, dan nanti dipimpin sama duta brain gym tiap kelas. Dan di situ nanti kita sebelumnya minum air putih, terus kita melakukan gerakan-gerakan brain gym. Jadi adik Lisa ini sebagai duta memimpin gerakan brain gym bersama teman-teman gitu ya di kelas ya? Iya, Bu.
Iya, Mbak. Oke. Iya. Yang dirasakan apa setelah menerapkan brain gym yang tadinya enggak, terus begitu kenal, terus menerapkan, apa yang Dek Lisa dan teman-teman rasakan? Oke, jadi dulu itu memang baru awal-awal ya. Dulu misal kita lagi pembelajaran nih, Mbak. Nah, itu kita ngantuk. Nah, biasanya kita minta, Bu, ayo Bu, brain gym. Biasanya terus kita brain gym bareng-bareng di kelas gitu. Oh, gitu. Selain itu setelah brain gym, biasanya tuh kayak kita tuh kan tombol on gitu, Bu. Biasanya habis ngantuk terus brain gym lagi, semangat lagi. Jadi spiritnya itu balik. Terus lebih fokus juga. Yang pasti itu sih, Bu. Lebih fokus, terus spirit kita itu jadi tambah lebih dari sebelumnya gitu. Oke, jadi tambah semangat. Kalau ngantuk-ngantuk langsung on lagi, seger lagi gitu ya, setelah tombolnya diklik ya. Oke, baik. Terima kasih Adik Lisa. Ini tepuk tangan sudah berkenan hadir, sharing pengalamannya. Nanti akan ada hadiah buku titip untuk SMA 1 Sleman ya. Bukunya tentang brain gym. Nanti ada 2 buku ya, Mbak Asti ya, untuk SMA 1 Sleman kita titipkan buku brain gym. Terima kasih Delisa. Ya, makasih juga Mbak. Oke, baik. Buat SMA 2 klien ada Mbak Wita bukunya. Oh iya, nanti jangan sedih, SMA 2 klien juga ada, nanti kita titipkan sama Ibu Amin nanti ya. Terima kasih Mbak Mia, nggak nongol kamera tapi ada juru bisiknya. Thank you Mbak Mia. Nah, Bu Fat, itu kan kalau tadi dari sudut siswa ya yang dirasakan dalam proses belajarnya, tapi secara umum bagaimana Bu? Apakah juga ada dampak positif yang Ibu lihat dari, karena ini kan sekolah udah sekolah prestasi unggulan ya secara akademik, tapi kan mungkin ada hal-hal yang non akademik. Nah, itu apa Bu yang akhirnya bisa berubah yang Bu Fat lihat setelah menerapkan brain gym, Bu? Jumlah penerimaan yang diterima di perguruan tinggi melalui SNMPTN itu juga semakin meningkat, Mbak. Nah, jadi dari guru yang tadinya itu, aku kalau nggak ngajar ke sana deh. Nah, ternyata sekarang sudah ada persatuan yang sangat luar biasa. Masing-masing guru bisa menerima, mereka bisa bahagia, dan untuk siswanya ini karakternya semakin meningkat begitu, dan juga kreativitas siswa. Jadi siswa itu dipantik sedikit aja, mereka itu sudah mau biar Mbak. Jadi biar itu bersemangat gitu ya, mungkin bahasa Indonesianya ya. Bahasa Jawa ini. mau biar itu tumpah ruah gitu mungkin ya maksudnya. Betul, iya. Jadi mereka itu mereka kalau misalnya mau study tour, mereka urus sendiri, Mbak. Ada panggung pagelaran. Mereka itu semuanya diurus sendiri. Nah, kemudian yang kemarin OSN itu memang ada 1-2 yang masuk ke provinsi, Mbak. Ya. Tapi tahun kemarin itu 2019 itu menjadi juara umum, Mbak, untuk tingkat kabupaten. Jadi hampir 4 pelajar itu masuk di kabupaten di SMA Negeri 1 Sleman. Nah, ini mereka baru mau masuk ke provinsi, Mbak. Nah, kemudian yang ini lagi, Mbak, lagi-lagi saya mencoba untuk mempraktekkan ketika mereka lomba fisik LBB, Mbak. Sekian tahun belum pernah juara. Dulu pernah juara tingkat provinsi, tapi terus tidak juara lagi. Nah, ayo deh coba kita brain gym. Akhirnya mereka juara 1 tingkat kabupaten, dan kemarin juara 1 tingkat provinsi, Mbak. Wow, se-DIY ya Bu ya? Iya, kemudian juga opsi itu penelitian tadi, Mbak. Nah, ini saat ini dibimbing oleh Miss Mekar. Nah, Miss Mekar hari ini juga hadir, Mbak, di tengah-tengah. Guru kami ini sangat kreatif sekali di bidang kewirausahaan, di bidang opsi, sains itu ya, Mbak ya. Ini membawa anak-anak ini maju menjadi anak-anak yang berprestasi di tingkat karya ilmiah. Ini. Jadi tidak hanya akademik, sibuk belajar, tapi juga potensi yang lain jadi terangkat ya Bu Fat ya? Betul, Mbak. Kemarin FLSSN yang juara, yang ini Mbak, vokal Mbak, ini sampai ke tingkat nasional. Wow, keren-keren banget Bu. Saya tepuk tangan lagi dan ini. Bisa langsung masuk ke UGM tanpa tes, Mbak.
Wow, keren. Wah, ini bibit Iya. unggul juga nih Nah, yang ini masuk ke saya UGM ketika ya. ini Ini ketika gambar saya apa nih Bu Fat nih? ini ngajarin apa ya? Persiapkan anak-anak untuk peserta OSN yang mau maju ke tingkat provinsi kemarin, Mbak. Oh, oke. Anak-anak kita suruh melihat sendiri, mereka memilih gerakannya sendiri yang cocok apa. Ternyata Oke. anak-anak antusias sekali. Dan saya memang ketika akan lomba itu saya memang sendiri yang terjun langsung ke Wah, anak-anak. luar biasa. Ibu langsung sidak ya ke lapangan untuk mengajarkan mereka supaya sambil memotivasi ya Bu Fat ya. Betul. Oke, baik. Kemudian di foto berikutnya kita lihat ini prestasi-prestasi tadi ya. Jadi lebih harmonis antar guru dan juga ini yang tadi ya juara 1 ya Bu ya. Wah ini cakep Betul. banget ini. Nah, ini Bagus taunting banget kita. ya. Oke, Bu Fat tadi kan juga menyampaikan ya ada peran-peran ibu guru yang juga kalau di pelayan menjadi duta itu ada Miss Amin Sabarti dan ada Miss Mekartno yang di Sleman ya? Betul. Betul ya. Saya ingin tanya dulu testimoninya dari Bu Amin Sabarti, boleh ya Bu Fat? Beliau juga sudah hadir. Selamat Boleh, pagi, menjelang siang Bu Amin. Selamat pagi Ibu, sehat selalu. Sehat selalu. Ibu boleh share bagaimana pengalaman dengan Brain Gym untuk di SMA 2 Pelayan Bu Amin. Monggo. Ya, terima kasih sekali, terutama saya ucapkan kepada beliau Bu Fatmiati yang sangat luar biasa sekali meninggalkan budaya yang sangat-sangat memberikan kepada kami bekal yang luar biasa. Sedikit saya sampaikan mungkin Ibu, kalau dulu itu kami di Duplay, SMA 2 Pelayan itu singkatannya Duplay ya. Duplay itu kan punya ya, Duplay itu punya kelas khusus olahraga. Di mana anak-anaknya ini kan banyak di lapangan. Nah, sebelum beliau ada di tengah-tengah kami, itu anaknya kan banyak sekali ketika habis olahraga, habis macam-macam itu di kelas itu hanya tidur. Untuk membangunkan mereka itu teramat sangat sulit. Untung beliau si cantik Bu Fat ini ketika hadir di tengah-tengah kami itu kami juga mohon maaf Bunda ya, waktu itu agak tersentak itu sentaknya, wow, ini guru nom ya, ini guru muda masuk di kami yang notabene Duplay itu adalah saat itu ya termasuk SMA yang diperhitungkan untuk Kabupaten Gunung Kidul dan DIY ini. Saat itu tuh agak gimana gitu guru nom, kayak mau apa ini nanti seperti yang beliau tadi sampaikan itu ya. Biasanya yang masuk di Duplay ini adalah kepala sekolah yang sudah sekian lama mendapat kemudian pindah ke kami. Nah, singkat cerita kami juga agak ragu waktu itu, apalagi beliau ini kan cantik, energik, tapi ya tadi emosionalnya juga tinggi. Ayo anteman kayak gitu ya. Nah, ternyata iya ketika itu beliau mengenal Brain Gym, awalnya juga kita opo kok yang ini nah kayak gitu apa ini sebenarnya. Nah agak banyak ragunya ini ternyata setelah beliau membawa Ibu Elis dan teman-teman itu ke Duplay, kemudian kita ada pelatihan dikit, kita belum melihat itu, tapi ternyata ada perubahan yang signifikan dari beliau yang semula energik, cantik, cerdas, dan lincahnya luar biasa Mbak. Kadang-kadang kita lihat aja tuh, wow itu, tapi kalau sudah emosinya keluar, tapi begitu dikelola dengan Brain Gym-nya ternyata manajemen kalbunya sangat luar biasa, dan terhadap kami sebagai guru itu akhirnya takluk tanpa syarat, karena memang ada, ya betul ini saya sampaikan dengan hati, karena memang terbukti sekali tidak ada emosional, kemudian juga lebih ke humanis, kemudian juga budaya yang ada di kami itu berkembang luar biasa, ada perubahan yang sangat signifikan, yang tadinya kami itu banyak egonya, kemudian juga kadang bermalas-malasan, kemudian ini, tapi ketika kita dikenalkan itu, terutama tadi terkait dengan penanganan siswa KKO, ini sangat berubah. Jadi betul sekali kalau tadi waktu itu yang hanya dibutuhkan 3 bulan,
itu sudah ada hasil yang terlihat. Anak yang tadinya hanya tidur dan tidur, nah ternyata energik, karena itu menjadi program yang beliau canangkan di Duplay, itu untuk budaya sehat dengan brain gym-nya, kemudian juga melatih anak untuk fokus, untuk ceria, untuk berpikir cepat, cerdas, kemudian mengambil keputusan, itu tidak pakai waktu yang lama. Nah ini sangat terasa sekali, terutama untuk anak-anak KKO. Kemudian juga di kami Bapak Ibu Guru itu juga luar biasa sekali perubahannya, bisa menerima, bahkan sekarang ini kami benar-benar kehilangan sosok beliau, tapi terima kasih budaya untuk yang sudah ditanamkan beliau ini sangat luar biasa, Mbak. Satu lagi mungkin ya yang dirasakan Bapak Ibu Guru itu ketika brain gym diterapkan di bawah beliau ini, sangat luar biasa prestasi Duplay yang tadinya tuh Duplay belum begitu dikenal terkait dengan prestasi-prestasinya. Nah ini hampir saat itu setiap minggunya kita upacara selalu ada penyerahan penghargaan yang diperoleh dari siswa maupun guru itu setiap upacara hari Senin. Jadi sudah menjadi tradisi. Selalu Senin ada. Senin, iya ada izin. Terima kasih Bu Imin sharing pengalamannya. Saya akan beralih ke Ibu Mekar ya, Miss Mekarno Sari Asih ini dari SMA 1 Sleman. Nah, pertanyaannya juga, Miss Mekar ini kan kedapatan kepala sekolah baru ya, kemudian membawa inisiatif baru. Boleh cerita bagaimana pengalaman menerapkan brain gym dan apa yang dirasakan untuk komunitas sekolah? Monggo, silakan Miss Mekar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bunda sayang. Jangan heran kalau saya manggilnya Bunda, kami manggilnya beliau itu Bunda. Oh, oke. Beliau menjadi Bunda untuk kami semua yang penuh kasih sayang dan sangat menginspirasi. Selain cantik tapi juga energik dan programnya memang luar biasa. Oke. Nah, sebenarnya yang mau kami sampaikan itu sudah disampaikan oleh Bu Amin ya, Bu Amin luar biasa. Ternyata memang apa yang dirasakan di Duplay itu tidak beda jauh dengan apa yang kami rasakan di SMA Negeri 1 Sleman. Namun di sini mungkin kami akan menambahkan khususnya untuk begitu beliau masuk, Bunda Fatmiati masuk, ini belum lama ya. Itu kami sudah merasakan gebrakan yang luar biasa. Salah satu contoh adalah kami menjadi pelopor gerakan sekolah menyenangkan untuk SMA. Wow. Se-Indonesia, jadi kami se-Indonesia. Wow, keren. Kami adalah pelopornya untuk tingkat SMA dan diresmikan oleh waktu itu kepala dinasnya Bapak Baskoro Aji ya Bunda, itu datang langsung ke SMA Negeri 1 Sleman, hadir untuk meresmikan kami sebagai pelopor GSM tingkat SMA. Selanjutnya, jadi beliau ini guru ekonomi, basicnya adalah ekonomi, maka sangat mendukung saat kami mempunyai ide untuk Bunda, bagaimana kalau kita kembangkan uang virtual untuk pembayaran di kantin kejujuran kita. Benar-benar luar biasa Bunda Fatmiati ini. Jadi sekali sudah memandang ke depan. Miss, saya yakin bahwa sebentar lagi uang yang cash itu tidak akan banyak digunakan. Dan betul, kami langsung menggandeng Dana Indonesia, lalu sekarang sudah berkembang ke OVO dan GoPay untuk pembayaran di kantin kejujuran, dan itu kebetulan menjadi pionir juga untuk Dana kerjasama dengan SMA untuk pembayaran di kantin sekolah kami. Ya. Terkait dengan Miss Mekar ini ada di sekolah itu sebelum Bu Fat masuk atau gimana Bu? Menjadi guru di situ atau setelah Bu Fat masuk? Oh ya, sebelum. Apa Bu yang berbeda Bu setelah ada brain gym ini ke siswa atau ke guru-guru yang lain kalau yang Miss Mekar rasakan? Wah, banyak sekali ya kalau untuk mungkin diceritakan satu yang terkesan sekali.
siswa tadi udah diceritakan oleh Lisa Ya. ya Mbak ya. Nah, untuk yang guru ini kami lebih semangat. Terus karena kami full day, jadi memang irit-irit tenaga kalau dulu, tapi semenjak kami mengenal Brainjim, itu kami lebih rileks, lebih senang menjalani, tidak mudah lelah. Nanti kalau misalnya ada yang mengeluh mungkin kurang enak badan, Bunda selalu hadir hanya dengan satu gerakan adalah memegang kening kami, tek gitu. Entah apa yang terjadi, dulu tidak percaya, tapi memang itu sudah dialami oleh beberapa rekan kami dan luar biasa hasilnya memang. Gitu. Oke, baik, terima kasih Miss Mekar sharingnya, tetap semangat dengan Brainjim. Ini tepuk tangan untuk Miss Mekar dan tadi juga untuk Miss Amin dari Playan, luar biasa, tetap semangat terus ya. Oke, baik. Nah, itu tadi Bu Fat, saya sudah jadi tambah ini ya, menghadirkan guru-guru yang ada di Playan dan di Sleman. Ini jadi menambah masukan bahwa ternyata Brainjim tidak sekedar tadi menarik potensi untuk lebih berprestasi, tapi juga membutkan hati ya, dan juga menyantunkan perilaku kita semua ya, dari Bu Fat pribadi sama teman-teman guru dan juga pada siswa. Oke, baik. Nah, ini rasanya kita sudah harus masuk ke sesi tanya jawab ya. Saya sudah dapat informasi, ini saya dibantu Bu Asti untuk pertanyaan yang masuk. Nah, pertanyaan yang pertama ini mudah-mudahan kita masih punya waktu cukup ya. Nanti saya disclaimer dulu, mungkin untuk pertanyaan yang tidak bisa kita jawab, nanti akan kita jawab via email ya, atau secara online. Bu Fat, keren sharingnya. Ini dari Ibu Andriani W. Ya, Bu Fat keren sharingnya. Untuk tiap gerakan dilakukan berapa lama? Diulang berapa kali? Apakah semua anak langsung 26 gerakan? Nah, boleh dijawab dulu Bu Fat. Ini terkait udah teknis penerapan Brainjim-nya ya. Monggo Bu Fat. Baik. Yang pertama, kami tidak membatasi harus berapa kali. Kami berikan kepada anak semakin banyak bergerak, maka itu akan semakin baik. Gitu. Jadi semakin banyak dilakukan, maka itu semakin baik. Kemudian saya tidak langsung menerapkan 26 gerakan itu. Yang paling pokok saya adalah yang pace tadi. Nah, baru kita tambah sedikit-sedikit sesuai dengan situasi dan kondisi siswa atau Bapak Ibu guru itu, Mbak Wita. Oke, terima kasih. Bu Fat kan ada suka gini, ngapain sih Brainjim ngabisin waktu gitu ya. Mungkin ini pertanyaannya juga ke Bu Andriani juga ya, ngabisin waktu gitu. Tapi bagaimana Bu Fat meyakinkan itu bahwa waktu yang diambil sebentar, itu ternyata dampaknya itu luar biasa gitu. Boleh di-share Bu Fat? Ya, baik. Waktu itu saya dari uji coba gitu. Jadi contohnya minum air putih. Minum air putih ketika di tes otot sebelum minum air putih dia tidak kuat. Tetapi setelah minum air putih hanya dalam waktu beberapa detik saja itu mereka sudah meningkat. Jadi dari hal-hal yang sederhana di-spend waktu sedikit saja tapi energinya bisa buat loncatan yang luar biasa tadi ya. Jadi diajak dengan bukti ya Bu Fat ya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan dari Ibu Diana Gusti. Keren Bu Fat tuh. Selalu diawali dengan apresiasi dulu nih Bu Fat. Terima kasih Bu Diana Gusti. Bu Andriani tadi mudah-mudahan sudah terjawab ya. Sekarang untuk Bu Diana. Keren Bu Fat, boleh share lagu-lagu dan gerakan yang digunakan? Nah, tadi sudah dijelaskan pace dulu, tapi mungkin ada gerakan apa yang favorit atau yang dipakai dan lagu-lagunya apa Bu Fat? Ya, kalau saya kemarin waktu pelatihan 101 itu dikenalkan oleh Bu Eli sama Mbak Mia, itu kan lagu Menanam Jagung. Nah, kemudian selain menanam jagung itu juga itu kami maksudnya menggunakan nadanya saja, tapi kata-katanya nadanya dirubah saja, ya. Nadanya saja. Tapi kami masukkan kan di ini ya Mbak ya, ketika gerakan 8 tidur misalnya. Kan 8 tidur mari ikuti kan gitu ya. Nah, itu
itu kita berikan lagu-lagu itu. Kalau untuk Bapak Ibu guru kan tentunya kan enggak mungkin ini ya Mbak ya. Maka kami berikan musik yang relaksasi saja. Jadi kita ambil kan di YouTube banyak sekali, kita sesuaikan saja Mbak, begitu. Jadi nggak ada musik tertentu yang nyaman buat di setel saja ya tuh. Jadi nggak ada yang khusus Mbak. Ya Bu Diana ya. Atau boleh dikarang-karang sendiri lagu yang ceria, kemudian kata-katanya diganti seperti tadi ya, 8 tidur, apa pasang telinga tadi ya. Oke, baik. Dari Ibu Triat nih, Budi Dharma Bekasi ya. Izin bertanya Bu Fat, manfaat brain gym untuk di sekolah sangat luar biasa. Bagaimanakah Bu Fat jika diterapkan di lingkungan kerja lainnya? Apakah juga sangat terpengaruh pada prestasi kerja guru misalnya? Pengaruh hasil pelatihan brain gym ke guru-guru tadi. Jadi bukan ke ini di lingkungan lain ya, bukan ke siswa. Maksudnya begitu ya. Silahkan Bu Fat. Ya, sangat berdampak dan sangat bisa kami rasakan, Ibu, ketika kami melaksanakan brain gym ini. Yang pertama ini jelas konsentrasi. Konsentrasi ini lebih tinggi. Kemudian fokus. Kalau guru kan membuat RPP, membuat silabus, belum menyiapkan media, belum bikin soal dan lain sebagainya. Ini membuat stres guru. Ini guru ini banyak sekali tugasnya, ini luar biasa. Ini kadang mereka itu sudah dulu ini kepala sekolahku ini kok ini ya kayak gitu tuh. Tapi ternyata di lingkungan kerja setelah ada brain gym ini mereka lebih bisa memanage waktunya dengan baik, memanage emosinya dengan baik, kemudian fokusnya mereka baik, konsentrasinya mereka baik, kekeluargaannya itu menjadi sangat baik. Yang penting Mbak, selalu di lingkungan kerja ini berpikir positif. Itu dampaknya. Jadi antar teman, dulu saya sama Bu Amin ketika saya masuk pertama kali di Duple, saya agak takut Mbak. Ini jutek amat ini dengan saya. Gitu serem kan, ya, Bu Amin ya. Ini jutek banget dengan saya. Saya kan dilirik saja saya enggak Mbak. Itu kan ini orang ini jutek banget. Saya punya mindset yang negatif gitu Mbak. Tapi setelah kami pelajari, kami bisa menerima diri saya sendiri. Ternyata, sekarang ini, kalau ada ini tak peluk ini ya, saya seneng sekali. Ya. Iya, pikiran positif itu selalu muncul di tengah-tengah lingkungan kerja kami. Oke, tuh Bu Triatni semoga menjawab ya. Ternyata itu efeknya saling mempengaruhi, tapi dampaknya positif. Jadi tidak hanya siswa, tapi juga hubungan antar guru dan cara guru bersikap dan bekerja juga semakin meningkat. Masih ada waktu, boleh ya pertanyaan satu lagi ini dari Ibu Satya Adrianina. Selamat siang Bu Fat, izin bertanya. Saat mempersiapkan lomba selain PACE untuk gerakan brain gym lainnya, Ibu Fat yang pilihkan sesuai tujuan lomba atau anak-anak pilih sendiri salah satu dari 26 gerakan brain gym itu, Bu? Iya. Pertama itu kami memang PACE. Kemudian setelah saya kenal TFH, itu kami kenalkan anak-anak baju meridian, gitu ya. Nah, setelah itu untuk gerakan selanjutnya, mereka memilih sendiri, gitu. Kemudian saya jelaskan gerakan itu nanti akan berdampak pada apa. Contoh misalnya ada gerakan wajib untuk misalnya lomba LBB, lomba baris berbaris. Kan telinga kan harus pasang, gitu ya. Maka saya akan berikan pasang telinga. Supaya kalau dengar danton itu dia fokus telinganya. Kemudian juga ini 8 tidur supaya mata mereka itu fokus. Nah ini tapi ada gerakan-gerakan yang kami wajibkan untuk dilaksanakan sebelum lomba, tapi juga biarkan mereka memilih sendiri. Gitu. Karena ketika capek itu mereka gajah, boleh gitu. Ya, gitu. Jadi memang ada yang di 1 atau 2, tapi mereka boleh pilih sendiri gitu ya. Jadi nggak ada keharusan ya Bu Fat ya, maksudnya mereka bebas sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing ya. Betul. Oke. Nah ini ada pertanyaan, satu lagi masih boleh Bu Asti ya? Ini sebetulnya ke Bu Elis sih, dari Bu Umi Kulsum, tapi mungkin saya coba jawab.
apakah brain gym ini bisakah diterapkan atau diajarkan untuk anak-anak kebutuhan khusus untuk mengontrol emosi ketika tantrum, dan apakah ada metode atau teknik khusus bila ingin diterapkan untuk ABK? Ya, ada Ibu Umi Kulsum. Di RBY beberapa yang lalu kami sempat menghadirkan juga narasumber yang mempraktekkan untuk anak berkebutuhan khusus, tapi memang ada gerakan yang khusus yang diperhatikan tergantung ABK-nya apa. Nanti bisa menghubungi kami di Yayasan Kinesiologi Indonesia untuk menanyakan lebih detail ya Bu ya, karena mungkin ada hal-hal yang spesifik untuk ABK-nya apa, itu dengan gerakan tertentu yang mungkin lebih disarankan atau perlahan-lahan diperkenalkan. Oke, satu lagi nih untuk Bu Fat. Nah, ini dari tadi saya satu lagi. Dari mudah-mudahan menjawab ya Ibu Umi Kalsum. Dari Ibu Marni, apa yang Bu Fat pikirkan dan rasakan pertama kali belajar brain gym? Apakah ada semacam keraguan? Lalu momen apa saja yang membuat Bu Fat yakin tentang brain gym? Tips apa yang sekiranya perlu bagi kami untuk pemula, paham dan mengalami manfaat brain gym-nya? Ya, sebetulnya tadi sudah dijawab ya, tapi mungkin bisa di-highlight lagi Bu Fat. Ya, begini Mbak, karena kan saya berawal dari membaca buku ya Mbak ya. Ya. Jadi saya berawal dari membaca buku, jadi saya belajar brain gym itu karena saya berjuang dulu dari membaca buku, kemudian saya berjuang. Nah, kemudian begitu saya ketemu Mbak Mia, itu saya langsung yakin. Karena ini bukan buku yang main-main gitu ya Mbak ya. Nah, ini maka saya punya keyakinan. Punya keyakinan dalam diri saya bahwa gerakan ini baik. Begitu. Gerakan ini baik untuk kesehatan kita, untuk psikologi kita. Nah, ini saya yakin dulu. Dan saya tidak ada keraguan dari brain gym ini. Kenapa? Karena memang sudah terbukti. Gitu. Dampaknya dalam diri saya tidak ada dampak negatif, Mbak. Jadi karena jangan takut salah gerakan gitu, nanti dampaknya ke kesehatan tidak sama sekali. Jadi dampaknya itu lebih ke dampak positif. Gitu. Jadi strategi saya pertama saya harus mencari narasumber yang kredibilitas ini begitu. Kemudian setelah saya dari beliau-beliau ini, maka saya praktekkan sendiri untuk saya. Sehingga saya bisa merasakan dampaknya untuk saya. Baru saya memberikan kepada orang lain ketika itu berdampak positif pada diri saya. Gitu, Mbak. Oke, baik. Mudah-mudahan menjawab ya untuk Bu Marni. Jadi memang nggak perlu ragu karena Bu Fat yakin yang dilakukan nggak pernah salah ya Bu Fat ya, nggak harmful gitu ya buat badan, itu tetap nggak ada dampak negatifnya, justru rasanya enak gitu ya, nggak ada aturannya mau berapa kali, berapa gerakannya yang mana, tergantung kebutuhan gitu ya, tapi senyamannya kita lakukan. Walaupun memang untuk bisa menerapkan itu juga kita perlu pelatihan ya Bu Fat ya, supaya paham bagaimana ketika kita menerapkan brain gym itu kepada diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Baik, Bu Fat, mungkin daripada kita tidak bisa berlama-lama lagi, mungkin ada hal-hal yang Bu Fat ingin sampaikan sebagai wrap up ya, atau summary dari penerapan brain gym di sekolah nih Bu. Silakan, monggo Bu Fat. Ya. Untuk semuanya dari peserta webinar saat ini, brain gym ini sangat baik untuk kita semua. Karena dengan brain gym, saya berani bermimpi. Saya bisa memberikan inspirasi kepada orang lain. Saya memiliki keteguhan hati. Sehingga saya dan sekitar saya itu bisa hidup dengan harmoni. Namun kita harus punya komitmen yang harus dibangun, yaitu kita berani berubah, kita mau berbagi, dan kita mau berkolaborasi dengan orang lain, dan akhirnya kita harus berani bermimpi untuk berprestasi. Itu Mbak Wita. Baik, terima kasih Bu Fat, sudah di wrap up sendiri. Tepuk tangan untuk Bu Fat. Bu Fat, terima kasih banyak. Jadi sebetulnya saya baru saja tadi pagi
membaca quotes gitu ya. Ada kebetulan masuk ke WhatsApp saya. Kita tuh memang harus berani bermimpi. Karena kalau nggak bermimpi, apa yang mau kita cari atau mau kita capai gitu ya. Dan itu juga pesan dari Bu Fat pagi ini. Dan saya ingat waktu saya sharing flyer ini di media sosial saya, itu saya taruh itu from Yogyakarta for Indonesia. Itu connect sekali dengan tadi yang Miss Mekar sampaikan ya, kalau SMA ini jadi percontohan ya Bu ya untuk gerakan sekolah menyenangkan ya, SMA 1 Sleman ya, se-Indonesia. Jadi nggak salah ya kalau saya bilang from Yogyakarta for Indonesia ya Bu Fat ya. Terima kasih Mbak Wita. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Fat, Bapak Ibu yang saya hormati. Itu tadi wawancara saya dengan Ibu Fatmiati. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu tidak saja sebagai nanti yang baru mengenal Brain Gym atau yang sudah menerapkan Brain Gym, tapi juga kepada orang yang sudah belajar, tapi perlu konsisten, karena konsisten dan komitmen itu yang menurut Bu Fat adalah kunci utama untuk kita bisa mendapatkan hasil yang optimal atau maksimal mungkin dari penerapan Brain Gym ini. Terima kasih banyak dari saya kembalikan lagi kepada host kita, Ibu Asti Larasati. Monggo Mbak Asti. Terima kasih banyak Mbak Wita, benar-benar luar biasa ya dan sangat menginspirasi. Sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan yang lebih detail ya tentang gerakannya, berapa ini, tetapi hanya waktu saja, karena waktu yang membatasi kita, maka kita tidak dapat mengeksplor lebih detail. Baik Bapak Ibu, seperti janji kami tadi, kami akan membagikan buku. Dan buku ini akan diberikan kepada pemenang kuis. Bukunya adalah ini, Brain Gym, panduan lengkap 26 gerakan. Bukunya sangat bagus, ini agak-agak pamer nih, promosi, karena gambarnya berwarna semua dan sangat jelas, sangat detail. Dan ini yang gelombang pertama, kita ada 2 gelombang kuis. Yang pertama adalah karena di sini banyak sekali guru yang hadir, baik itu dari guru SD, tingkat PAUD malah, guru PAUD sampai dosen. Maka kami akan memberikan kuis gelombang pertama untuk guru-guru mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi dosen. Oh ya, saya mengingatkan kembali, kuis ini tertutup untuk anggota WhatsApp grup Eduke ya, yang sudah jagoan-jagoan. Baik, mungkin Bapak Ibu siap untuk menjawab di grup chat ya. Pertanyaannya yang pertama, oke, siapa cepat dan tepat dialah pemenangnya. Mungkin kita tayangkan bukunya Mbak Mia. Bagi teman Bapak Ibu yang tidak mendapat kesempatan memenangkan buku atau tidak bisa ikut, tetap bisa mendapatkan buku ini. Harganya 180.000. Dengan berakhirnya bincang-bincang kita dengan Ibu Fat, maka selesai juga webinar kita Ruang Berbagi Yakindo pada kesempatan hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sangat besar untuk Ibu Fat, terutama yang telah memberikan sharing ya, pengalaman, dan begitu juga dengan ibu-ibu gurunya yang tentang testimonial mengenai manfaat Brain Gym. Ternyata banyak sekali ini yang saya baca di chat box yang mungkin kalau dalam bahasa anak sekarang amazing gitu ya. Gerakan-gerakan yang begitu sederhana ternyata dampaknya sangat-sangat luar biasa. Tidak hanya untuk belajar,
tetapi juga ternyata bisa karakter ya Bu ya. Maksudnya bisa menjadi lebih sabar, kemudian berpikir lebih positif, itu sangat-sangat luar biasa. Jadi kami berharap ini menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu semua untuk bahwa gerakan yang sederhana ini ternyata bisa menarik potensi-potensi kita, bawaan kita sesuai dengan cita-cita atau mimpian dari Denison, Paul, dan Gil tadi. Baiklah, terima kasih kepada selain Ibu Fat, juga Ibu Amin, kemudian Ibu Mekar, kemudian adik-adik Lisa, Azila, Lutfila, yang memberikan testimonial juga bagaimana dampak brain gym terhadap mereka. Terima kasih juga kepada Mbak Wita, interviewer kita yang andal banget dan penuh senyum dan ya pokoknya inilah top lah. Juga kepada Bapak Ibu semua yang menghadiri sampai selesai, sangat-sangat luar biasa buat kami, datang dari ujung barat sampai ujung timur seluruh Indonesia dan bahkan dari Malaysia. Terima kasih banyak sekali lagi. Semoga webinar ini bermanfaat, menginspirasi untuk motivasi. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Fatmi, terima kasih Bu Fat. Assalamualaikum. Ya Mbak Tia, Mbak Wita, kapan ke Jogja? Ya, nanti ya, nunggu corona berlalu. Bu Amin. Iya, Bu Dik. Mekar. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Amin. Sekali, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Eli. Bu Eli, sehat selalu. Tetap semangat meneruskan ini ilmu. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Darsono, senang Ya, dapat buku. selalu. Nanti dikirim.